para alim ulama, asatid, ustadzat, wabil khusus kepada para wakil talkin yang hadir pada saat ini, yaitu Bapak Haji Jana Mutakin Unggaran dan lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semuanya. Kemudian Sahibul Bait, Ibu Hajah Israwati disehatkan, diberkahi, diberikan rizki yang melimpah, meruah, dilancarkan segala urusan dunia akhiratnya. Amin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kemudian para petugas manakib baik itu manakib khidmat ilmiah maupun amalia, sehat selalu dan lancar selalu. Para sesepuh, Bunda Hajaira, Bunda Doktor Rosari, Bunda Haya, Bu Haja Rahma, para Bapak Haji yang menjadi sesepuh di sini, disehatkan semuanya. Kemudian tidak lupa juga wabil khusus kepada pengurus MOI, tim, ya Bunda Haya, Mbak Dewi beserta tim. Semoga selalu diistiqomahkan. Seluruh ikhwan akhwat pecinta kesucian jiwa dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan nikmat iman, sehat, walafiat, dan masih bisa bernafas. Alhamdulillah tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, di dalam toriko ini ada yang menarik. Bahkan ini terkait dengan perjalanan Nabi baginda kita Muhammad SAW. Nah, kalau di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu beliau diajarkan khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, bagaimana ini penjabaran khusyuk gitu. Nah, yang saya tangkap gitu ya, yang saya bisa mengerti gitu. Dengan akal dulu begitu karena sudah pasti ruhani dan kadang-kadang juga akal itu saya ajak untuk bisa mencerna gitu. Sebetulnya gimana ini mengenai khusyuk gitu ya. Nah, kalau saya boleh gitu ya menyampaikan, kita ini kan diajarkan fanaun nafsi. Fana filah sih tujuannya ya kan, dari fana ini gitu. Ini menarik gitu. Apalagi kalau yang umum gitu, yang di luar toriko itu nggak tahu dengan masalah fana filah, fana fisyah itu tidak tahu. Nah ini salah satu merupakan penjabaran daripada khusyuk gitu. Nah perintah sholat ini datangnya kan sebelum khusyuk. Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam banyak kitab yang menjadi referensi. Itu Rasulullah diajarkan khusyuk. Nah sebelum perintah sholat datang. Nah kalau orang torikoh bisa memberikan pengetahuan kepada kita atau memberitahukan kepada kita bahwa Kanjeng Rasul itu banyak zikir khafi gitu sebelum perintah sholat turun gitu. Nah setiap nabi dan rasulnya mulai dari Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW punya cara sholat masing-masing, ibadah masing-masing ya, dan juga waktunya juga berbeda tiap para nabi dan rasul itu. Contohnya misalkan, tapi begini, semakin ke sini semakin digampangkan oleh Allah. Nah kita ini terakhir kan cuma 5 waktu. Coba kalau Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa hari Sabtu, full berarti 24 jam. Kemudian Nabi Isa itu semalam. Nah sampai kepada kita yang tadinya 50 waktu, berubah menjadi 5 waktu. Ini rukhsah yang luar biasa. Keistimewaan yang Allah berikan kepada kita gitu. Tapi khusyuk ini tetap harus disampaikan. Maka Abah mengajarkan bahwa kita harus mencapai atau harus apa ya mengalami lah
fanaun nafsi. Ini Abah tuliskan di dalam huruf apa? Huruf fa di bulan Safar ini. Setelah sofaul kolbi, nah ini merupakan jalan apa ibaratnya tingkatannya menurut apa namanya menuju kepada fanaun nafsi. Jadi kalau mau fanaun nafsi maka sofaul kolbi gitu yang pertama itu harus bersih hatinya, harus bening hatinya, maka nanti ya ikhwan dan akhwat seperti masuk alam lain. Itu sebetulnya fanaun nafsi di antaranya begitu ya. Karena banyak sekali pengalaman ikhwan ini yang mengenai fanaun nafsi dan versinya berbeda-beda. Fanaun nafsi artinya apa? Hilang. Hilang dirinya. Kok bisa hilang? Terus kemana itu dirinya? Maka habis itu apa? Fana fillah. Nah ada yang istimewa. Nah bisa terjadi fanaun nafsi dan fana fillah kalau ada fana fil mursyid gitu ya. Nah bagaimana fanaul mursyid? Nah, jangan heran kalau ketika melakukan zikir misalkan ya, ketika sholat gitu ya, ketika melakukan ibadah, kok tiba-tiba hilang. Ternyata yang sholat kok malah pangersa abah aos gitu. Itu kejadian di ikhwan dan akhwat. Kok dirinya hilang, tapi yang sholat siapa lo? Kok abah aos yang sholat? Ya, lo yang zikir, kok tiba-tiba dirinya mengecil, kemudian masuk ke dalam kolbunya abah, ke dalam hatinya abah. Akhirnya apa? Bukan dirinya yang berzikir, tapi abah yang zikir. Kenapa? Karena mursyid itu menggenggam ruh para muridnya, dimasukkan ke dalam kolbu abah. Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyatakan di dalam Manqobah, ya semuanya dalam pengawasan Syekh Mursyid gitu. Ya, apakah misalkan muridnya sedang melakukan kebaikan, melakukan dosa, itu dalam pengawasan Syekh Mursyid. Nah, tugasnya Syekh Mursyid adalah apa? Litakuna minal mungdzirin. Seperti di dalam Al-Quran itu. Ya, litakuna minal mungdzirin. Ya, kenapa gitu ya? Dipilih litakuna minal mungdzirin agar menjadi orang yang memberikan peringatan. Peringatan bagi umatnya. Siapa yang berada di dalam kemaksiatan diberi peringatan. Dijaga jangan sampai terjerumus ke dalam kemaksiatan terus. Makanya ada saja kejadian nih di ikhwan dan akhwat yang memperingatkan dirinya. Supaya tidak terus berbuat dosa. Ya cuman masing-masing kan punya rahasia begitu ya. Nah, apalagi mengenai dosa. Jangan sampai didohirkan dosa itu. Jangan sampai berbangga melakukan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka di sini diterangkan juga ternyata jalan untuk menuju fana fisyekh, kemudian fana nafsi, kemudian fana filah dengan apa? Abah memberikan bekal dengan talqin. Talqin itu piranti khusyuk para bapak ibu. Karena tidak akan khusyuk kalau tidak dengan zikrullah. Zikir apa? Zikir jahar dan khofi. Nah, tidak bisa zikir jahar dan khofi kalau tidak dengan talqin. Talqinnya pakai apa? Wa talqinu birruhil amin. Talqin itu diberikan oleh Ruhul Amin. Jadi Allah memberikan talqin kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW memakai Ruhul Amin. Siapa Ruhul Amin? Yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi para bapak ibu jangan heran kalau Kanjeng Nabi Muhammad selalu bersama Syekh Mursyidnya. Kita kan begitu. Kita selalu bersama pangersa Abah. Pangersa-pangersa Tuan Guru kita selalu bersama dengan guru-gurunya juga. Begitu juga dengan pangersa Abah gitu. Ya. Nah, maka ketika bersama dan yang bersama dengan yang Syekh Mursyid nomor 1 yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran kalau ikhwan dan akhwat ini bisa menyaksikan Allah dengan versi berbeda. Ini pernah saya tanya kepada pangersa Abah, Abah boleh tidak kalau kita bisa menyaksikan Allah dengan zatnya? Karena kalau di syariat itu kita tidak bisa ya melihat Allah dengan zatnya. Memikirkannya juga tidak bisa. Apa kata Abah? Ya harus dong katanya. Ya bisa katanya. Itu saya juga
lumayan tersentak. Kenapa? Ya Allah, tinggi sekali nih toriko. Sampai kita boleh apa? Boleh menyaksikannya, boleh menyaksikan Allah dengan zatnya. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang sudah ditalkin. Alat khusyuk untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Syekh Mursyid itu menjadi wasilah untuk bersama siapa? Bersama dengan Allah. Kenapa? Karena Allah itu memberikan gambaran dirinya, memberikan kekuasaan atau bukti hadirnya. Allah ada di mana? Ada di diutusnya para nabi dan rasul. Kemudian juga para generasi sesudahnya, yaitu para Syekh Mursyid gitu. Dan kita, Syekh Mursyid kita itu adalah pengersa Abah. Nah, makanya ya harus diikuti gitu ya. Amalannya semuanya itu jarang yang bisa ngikutin secara tam-tam itu ya. Kebanyakan mengamalkan amaliyah mursyid aja 3 hari aja. Itu kalau full itu panas. Kenapa? Nafsu kita terbakar ya dengan mengamalkan amaliyah Syekh Mursyid. Nah, itu. Kemudian innallaha yab'atsu li hadhil umma ala ra'si kulli mi'ati sanatin. Ya. Sesungguhnya Allah mengutus bagi umat ini pada setiap permulaan abad seseorang yang memperbaharui agamanya. Ya mayujadidul hadinaha. Jadi ibu bapak kita nggak usah bingung mau memperbarui iman. Ya udah datang aja ke pengersa Abah. Ibaratnya begini, cahaya Allah itu kemudian diberikan kepada pengersa Abah. Kemudian dari pengersa Abah itu kemudian menyebar. Nah, makanya ketika kita melihat ya dengan mata ini gitu datang ke sinar rasa, maka kita kebagian juga ya cipratan atau pantulan atau balikan ya daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada pengersa Aba Aos. Maka talqin ini luar biasa. Sebetulnya kalau mengenai talqin itu ya kan, itu kan talqin zikir itu bersandar kepada peran Ruhul Amin malaikat Jibril. Nah, ini sebetulnya kalau di dalam tasawuf ya adalah pondasi awal dari silsilah sanad spiritual yang menghubungkan hati seorang murid langsung ya kepada pengersa Abah terus kepada sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi talqinin bukan hanya sekedar mengajarkan lafaz zikir dengan lisan, tapi proses penanaman benih iman ya, zikir khusyuk ya di dalam kolbu yang paling dalam yang disebut sir melalui bimbingan rohani yang sah. Makanya di mana-mana digalakkan talqin. Sekarang makan begitu. Karena apa? Sudah akhir zaman. Nah, dalam epistemologi tasawuf ya, perintah talqin zikir pertama kali terjadi ketika malaikat Jibril menalkin Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, bukan kita saya ditalkin, tentunya Kanjeng Rasul itu lihat ditalkin oleh siapa? Malaikat Jibril. Jadi kadang-kadang orang nggak mau ditalkin, Kanjeng Rasul ditalkin. Cuman informasi ini tidak sampai kepada khalayak ramai. Dan belum tentu khalayak ramai juga menerima. Kenapa? Kata Abah apa? Kalimat la ilaha illallahnya tidak mau ke orang tersebut. Ini cilaka 12 namanya kalau begitu. Nah, setelah Rasulullah menerima talqin dari Ruhul Amin, beliau menalkinkan zikir kepada para sahabat utamanya. Siapa? Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar As-Siddiq ya. Kalau Sayyidina Ali bin Abu Thalib dengan zikir jahar, kemudian Sayyidina Abu Bakar dengan zikir khofi. Nah, ini terus ya bersambung dari generasi ke generasi sampai kepada Syekh Mursyid kita. Dan yang istimewanya zikir jahar dan khofi ini disatukan. Akhirnya Pak menjadi raja zikir. Raja zikir yang secara jahar apa? Kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang di hati yang sangat mahal yaitu apa? Zikir khofi. Nah, Jibril menghujamkan wahyu ke dada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mursyid menuntun kalimat la ilaha illallah hingga getarannya meresap dan hidup di dalam kolbu murid, bukan sekedar di lidah kita. Barulah kita apa? Bisa khusyuk dalam sholat. Ya, mungkin kalau sebelum ini orang mengatakan saking khusyuknya nangis gitu ya. Kalau orang thorikoh mah di setiap waktu nangis. Kenapa? Karena apa?
Setiap disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Kalau udah bergetar masa kagak nangis? Itu pasti nangis merucut air mata. Kenapa? Bergetar hati ini ketika disebut nama Allah. Bergetar ketika disebut nama Allah di mana saja. Ada orang yang ngaji sebut Allah bergetar. Ada orang yang astagfirullah Allahnya bergetar. Itu ciri-ciri keimanan lebih tebal, lebih khusyuk ketika sudah ditalkin. Gitu. Makanya Abah apa? Membuat ring-ring untuk supaya kita tetap terjaga ini. Terjaga benih-benih iman ini. Jangan sampai kita apa? Jangan sampai kita berkurang. Maka ada manakiban. Ada macam-macam lah ya. Ada Amalia Syekh Mursyid. Aduh, Masya Allah dijaga itu. Dari mulai melek sampai merem. Dari merem sampai melek lagi. Bahkan di tidur pun kita dijaga. Alhamdulillahilladzi faddolana ala kasiri min ibadihil mu'minin. Jadi saking istimewanya begitu tuh kok apa namanya proses talqin. Dan itu berproses dari Allah ke Nabi Muhammad menyampaikan melalui siapa? Ruhul Amin itu proses. Makanya di sini Syekh juga apa? Bersanad dari pengarsa Abah Aos. Kemudian sebelumnya pengarsa Abah Anom dari pengarsa Abah Sepuh sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai ke Kanjeng Rasul, sampai ke Malaikat Jibril, sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya proses. Kalau bukan proses atau sanad, itu namanya bukan thariqah. Ya walaupun di NU itu dibagi dua, toriko itu ada mu'tabaro, ada ghairu mu'tabaro. Nah, maksudnya mu'tabaro ini yang nyambung sanad ya keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah toriko yang kita ikuti ini nyambung sanadnya sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai ada keraguan. Adapun hal-hal yang terjadi di luar akal kita, itu adalah keajaiban yang Allah berikan kepada kita semuanya karena kita ikut pengersa Abah, gitu ya. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.